Pemirsa Muslim masa kini, kopi saat ini menjadi salah satu minuman hits di berbagai kalangan. Gerai kopi kini bahkan menjamur di setiap daerah. Masing-masing kedai pun berlomba menawarkan racikan andalannya. Di balik aromanya yang sedap, kopi ternyata punya cerita sejarah dengan dunia Islam, khususnya dengan kaum Sufi. Selain itu, dalam sejarah penyebaran agama Islam, kopi juga punya tempat tersendiri. Kuatnya budaya ngopi di kalangan bangsa-bangsa Arab membuat kopi menjadi salah satu bekal para penjelajah pendakwah Islam. Sejarawan Mark Pendergrass dalam bukunya Uncommon Grounds bahkan menyimpulkan bahwa kopi menyebar bersama Islam. Di mana ada Islam, di situ ada kopi. Alhamdulillah selesai juga. Assalamualaikum pemirsa. Ya Allah, nggak sadar ternyata udah ada pemirsa muslimah gini aja di sini. Jadi gini, saya ini kan baru selesai banget kerja. Nanti saya pengen ngobrol sama pemiliknya karena ternyata niatan awal dia untuk membuka kafe itu bukan itu, tapi malah justru ingin membantu ibu-ibu biar bisa bekerja di rumah. Malah kejadian bikin kafe yang kayak gini. Ikutin saya terus ya, hanya di Muslimah Kini. Pemirsa, kegiatan minum kopi ini memang telah menjadi gaya hidup di tengah masyarakat. Selain untuk menghilangkan rasa kantuk, kopi juga cocok untuk dijadikan teman nongkrong dan bekerja. Kedai kopi pun kini tak hanya menjadi tempat nongkrong dan minum kopi belaka. Para milenial dan kaum urban lainnya bahkan memilih tempat yang satu ini justru untuk bekerja dan belajar. Terbukti dari beberapa pengunjung yang saya temui di sebuah kedai kopi di bilangan Bekasi ini. Mereka betah berlama-lama menghabiskan waktunya sambil menyeruput kopi dan melakukan aktivitas lainnya. Menurutnya, kedai kopi kekinian adalah tempat nyaman untuk bercerita dan menyelesaikan segala aktivitas pekerjaan. Karena dengan adanya jaringan wifi, colokan listrik, alunan musik santai, serta pendingin ruangan membuat semuanya menjadi nyaman. Suasananya aja ya, suasananya cari kafe yang enak. Soalnya jadi kayak apa ya, nambah keseruan aja gitu loh kalau kerja sambil nongkrong di kafe. Biasanya dong, seberapa sering? Bisa 3 kali sih. Dan itu selalu dalam satu kerja? Ya, nggak harus kerja juga sih. Kadang-kadang sama teman-teman ngobrol-ngobrol seru aja gitu. Ada nih nggak sih kayak milih kafenya tuh harus yang kayak gimana gitu, atau yang seketemunya aja gitu? Yang pasti harus milih ya, tempatnya nggak terlalu rame. Terus ada wifi-nya, tempatnya nyaman gitu loh, ambience-nya enak. Memiliki kedai kopi bukan hanya sekedar kafeinnya. Dengan mengusung desain interior yang modern, minimalis, dan instagramable, tempat kopi ini juga banyak dijadikan lokasi favorit anak muda untuk bergaya mengambil foto untuk kepentingan media sosialnya. Pertumbuhan gerai-gerai kopi modern ini melonjak tinggi dan menjamur di berbagai daerah. Berdasarkan data dan fakta, jumlah kedai kopi artisan dan gerai kopi di Indonesia meningkat 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Bukan tanpa alasan, peningkatan jumlah kedai kopi ini dibarengi dengan adanya pergeseran budaya dalam mengonsumsi kopi. Terlepas dari banyaknya anggapan bahwa coffee shop hanya tren semata, nyatanya ngopi di kedai dan gerai kopi tersebut malah menjadi kebiasaan baru di zaman serba modern ini. Dulu minum kopi dilakukan secara sederhana, hanya dengan menyeduh kopi bubuk dengan air panas saja. Namun kini, kebiasaan tersebut telah naik tingkat dengan menyesap sajian kopi yang diracik oleh barista. Coffee shop sendiri dinilai memiliki suasana yang mampu membuat pembelinya merasa nyaman seakan di rumah kedua. Maka nggak heran, banyak yang berkunjung ke coffee shop untuk menyelesaikan pekerjaan. Wah, ini dia minuman yang tutup-tutup. Dan sekalian juga, pokoknya kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Alfa. Wah, ini nanti aku sekalian cobain ya. Tapi gini deh, aku tuh jadi penasaran. Ini dirimu sebenarnya emang kerjain usaha ini bagian dari pekerjaan lo, atau lo tuh sebenarnya punya pekerjaan lain sih? Sebenarnya punya pekerjaan lain tepatnya. Dan ini memang berusaha dagang karena kan mengikuti sunnah Rasulullah ya. Gitu kan. Jadi memang pelan-pelan udah mulai transisi meniti karir di dunia dagang. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya dalam setiap hari biasanya bekerja, keluar rumah yang benar-benar untuk bekerja itu dari jam berapa dan selesai jam berapa? Nah, kan berhubung sekarang WFH ya, jadi memang bisa kerja di mana aja. Jadi biasanya aku kesini tuh after jam lunch lah, habis makan siang. Baru kesini, standby kerja dari sini juga tapi. Selesainya biasanya jam berapa? Kalau kerja kantor sih sekitar jam 7 malam ya, baru selesai gitu.
dan menyesuaikan juga. Di sini selesai jam? Kalau untuk tutupnya kafe sih sekitar jam 9 ya, mengikuti protokol yang terbaru. Wah, Masya Allah. Capek nggak sih kalau ngomongin kerja? Kan berarti kan ini megang 2 pekerjaan sekaligus setiap hari dan harus dijalani mau nggak mau karena ini pilihannya kan gitu. Capek Ya, nggak? insya Allah kalau ngomong capek pasti, cuma kan kalau kita tujuannya untuk keluarga ya, insya Allah jadinya pahala. Jadi capeknya lebih nggak terasa lah. Itu dia. Jadi selama ini mungkin gini, banyak orang yang kalau misalnya bekerja tuh ngeluh, capek banget sih saya hari ini. Padahal sebenarnya ketika kita mengeluh itu berarti kita mengurangi pahala kita. Kalau misalnya ngomongin pekerjaan di Islam itu sendiri, pekerjaan ini adalah bagian dari jihadnya fisabilillah seorang kepala keluarga. Peluh yang keluar dari tubuh selama dia berangkat, dari mulai berangkat keluar rumah itu ibadah loh, bernilai ibadah. Makanya jangan diniatkan bekerja untuk sekedar mencari uang, tapi niatkan bekerja itu untuk ibadah. Nah, saya jadi pengen ngasih tahu juga nih pemirsa Muslimah Sakini, sebenarnya gimana sih nikmatnya kalau bekerja tapi diniatkannya dengan ibadah? Ini dia liputannya. Aku cobain ya. Silahkan. Gimana? Enak. Bekerja mencari nafkah merupakan amal soleh yang pahalanya sangat besar dan juga dinilai sebagai amal sodaqoh. Allah akan memberikan keberkahan pada setiap nafkah yang diberikan seseorang kepada keluarganya. Dan Allah juga akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik lagi. Allah menyamakan bekerja mencari nafkah dengan berjihad di medan perang. Sehingga jika seseorang yang wafat sedang bekerja mencari nafkah, maka matinya adalah mati syahid. Seperti sabda Rasulullah SAW. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk kemerdekaan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga menambahkan, jika kita mencari nafkah dengan ikhlas akan menuai pahala besar. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa mendapat pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih ridho Allah. Namun jika itu hanya aktivitas harian semata atau yakin itu hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala. Harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pastikan kita memiliki pekerjaan yang halal apapun itu dan niatkan untuk bekerja dari hati serta bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sepanjang hari lelah bekerja hingga mungkin seluruh kaki dan tangan terasa pegal, jangan pernah mengeluh di malam harinya, melainkan syukuri apa yang ada, yakni masih mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Semoga dengan kelelahan kita mencari nafkah, dosa-dosa kita diampuni, sehingga menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ingin tahu mengenai sejarah perkembangan kopi di dunia dan kaitannya dengan sejarah Islam? Jangan kemana-mana, kita akan menguliknya sesaat lagi hanya di Muslim